Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan adalah jenis atau struktur organisasi usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk perusahaan mencangkup perusahaan perseorangan, yaitu dimiliki dan dikelola oleh satu orang, firma didirikan oleh dua orang, atau CV terdiri dari sekutu aktif dan pasif. Selanjutnya ada perseroan terbatas, koperasi, BUMN, dan perusahaan asing. Contoh-contohnya ialah ada Ayam Geprek Densu dari perusahaan perseorangan, LSM dari firma, Sinar Dunia dari CV, dan Indofood dari perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya ada Kopsinjasa dari koperasi, PT Pertamina Persero dari BUMN, dan Unilever Indonesia dari perusahaan asing. Selanjutnya ada kelebihan perusahaan perseorangan. Kelebihan perusahaan ini adalah mudah didirikan, biaya operasional rendah, dan semua keputusan bisa diambil cepat oleh pemilik. Kekurangannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas sehingga jika usaha rugi, harta pribadi pun bisa ikut disita. Selanjutnya ada kelebihan dari firma. Firma memiliki kelebihan dalam hal modal yang lebih besar karena berasal dari beberapa sekutu serta pengelolaan usaha bisa dibagi sesuai keahlian masing-masing. Kekurangannya ialah jika satu sekutu membuat kesalahan atau memiliki utang, sekutu lain juga ikut bertanggung jawab. Selanjutnya ada kelebihan CV, yaitu CV unggul karena dapat menarik investor tanpa harus melibatkan mereka dalam pengelolaan. Kekurangannya, selalu aktif, tetap penanggung resiko pribadi dan tidak terbatas. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Kelebihan ini adalah tanggung jawab pemilik terbatas pada saham yang dimiliki, dan perusahaan ini mampu menghimpun modal besar dari banyak investor. Kekurangannya lebih rumit dan membutuhkan biaya tinggi. Keputusan penting juga tidak bisa diambil sendiri karena harus melalui rapat pemegang saham. Selanjutnya ada kelebihan dari koperasi. Koperasi mengedepankan keadilan karena setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan keuntungan dibagikan merata. Selain itu, koperasi membantu kesejahteraan anggota secara kolektif. Kekurangannya ialah koperasi sering tidak profesional, apalagi jika banyak anggota yang pasif. Selanjutnya ada kelebihan BUMN. BUMN didukung penuh oleh negara sehingga modal kuat dan profesional stabil. Kekurangannya, BUMN cenderung lambat dan tidak seefisien perusahaan swasta. Terkadang BUMN juga rawan intervensi politik dan korupsi. Terakhir, ada kelebihan dari perusahaan asing. Perusahaan asing membawa modal besar, teknologi modern, dan membuka lapangan kerja. Mereka juga berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak dan ekspor. Kekurangannya, keuntungan sering dibawa ke luar negeri, dan keberadaannya bisa menggeser usaha lokal karena persaingan yang tinggi. Kesimpulannya ialah bentuk-bentuk perusahaan memiliki ciri kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti perusahaan perseorangan yang sederhana namun berisiko tinggi, hingga PT yang kuat secara hukum dan modal. Memahami perbedaan ini penting agar pelaku usaha bisa memilih bentuk perusahaannya yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.